Selamat pagi dan semangat pagi kembali. Masih pagi adik-adik semuanya, masih disiarkan langsung dari YouTube channelnya Tribun Kaltim. Adik-adik masih semangat ya pada pagi hari ini. Nah, kali ini kita di jam 10:30 selama 45 menit ke depan kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam dan PJOK di kelas 6. Nah, hari ini juga di sebelah kanan dan kiri kakak juga kedatangan tamu nih yang cantik dan ganteng-ganteng. Yang pertama dari Ibu Lestari dari 003 Balikpapan Kota. Selamat pagi dan assalamualaikum Ibu. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan Ibu Lestari ini sebagai guru berprestasi tingkat provinsi. Wah, tepuk tangan dulu dong. Kita banyak belajar dari Ibu Lestari juga. Sama-sama. Iya. Kita sama-sama Kemudian belajar. juga kita kedatangan dari Bapak Wahyu dari 014 Balikpapan Utara. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi ya. Pagi semangat ini. Hari ini juga kita harus semangat meskipun hujan. Jangan ngantuk ya Bu ya. Iya, Kita benar. harus wajib yang namanya semangat. Karena kita masih dalam kondisi pandemi sekarang ini. Iya. Jangan lupa. Tak lupa juga akan selalu ingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk selalu pakai masker keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan. Karena kalau nggak pakai masker, pemerintah sudah menerapkan sanksi-sanksi yang akan kita dapat ketika kita tidak pakai masker. Jadi adik-adik wajib yang namanya pakai masker keluar rumah dan hindari kerumunan, ya, supaya kita menjaga kesehatan masing-masing. Nah, selanjutnya kita ke sehat bugar lagi nih. Semangat Ya, lagi. semangat dong. Semangat. Karena kita Harus semangat. Harus semangat. Ke PJOK bersama Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Baik, terima kasih Kak Sita. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayo Kak Sita, kita sapa adik-adik dengan salam PJOK. Ya, ayo. Salam PJOK. Sehat, bugar, sportif. Sekali lagi Kak Sita. Oke. Salam PJOK. Sehat, bugar, sportif. Next. Selamat datang di Tribun Belajar. Baik adik-adik, sekarang kita bahas materi PJOK kelas 6. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pelajaran nanti kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Next. Nah, kompetensi dasar kita masih membahas KD 3.2 dan 4.2, di mana KD 3.2 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil. Dan KD 42 mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Next. Nah, tujuan pembelajaran di sini Kakak Sita, kita menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik ya. Ya, dan model pembelajaran discovery learning, yang artinya nanti adik-adik dapat menemukan konsep baru atau gerakan yang baru setelah adik-adik diberikan sebuah contoh. Ya, seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, adik-adik dapat menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Jadi percaya diri saat mengerjakan tugas, praktik. Seperti Praktik itu tuh harus ya, percaya diri harus ya. percaya diri Kalau Kakak nggak Sita. percaya diri nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Benar. Yang pertama harus percaya diri. Yang kedua, mampu menjelaskan variasi gerak non lokomotor membungkuk dan jongkok dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari dalam permainan bola kecil. Dan yang ketiga, mampu mempraktikkan variasi gerak non lokomotor membungkuk dan jongkok dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari dalam permainan bola kecil. Next. Nah, materi kita hari ini yaitu variasi gerak non lokomotor membungkuk dan jongkok dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari dalam permainan bola kecil. Nah, Kak Sita minggu lalu teman kakak Wahyu sudah membahas variasi lokomotor dikombinasikan dengan manipulatif. Nah, sekarang Kak Wahyu bahas non lokomotor dikombinasikan dengan lokomotor. Ya, siap. Next. Nah, yang adik-adik perlu ketahui, apa sih itu non lokomotor? Apa itu lokomotor? Apa itu variasi gerak dan apa itu kombinasi gerak?
Nah, nanti Kakak Wahyu ulang kembali apa yang disampaikan teman Kakak Wahyu minggu lalu. Nah, next. Nah, non lokomotor. Apa itu? Kita ulangi kembali ya. Jadi non lokomotor itu suatu gerak yang tidak mengalami perpindahan tubuh atau tidak berpindah tempat. Jadi apapun gerakannya ketika tidak berpindah tempat itu non lokomotor. Jadi bergerak namun tidak berpindah tempat. Nah, adapun contohnya mengayun tangan, menekuk lutut, membungkuk. Dalam upacara pun Kak Sita banyak gerakan non lokomotor. Seperti hormat, lancang depan, istirahat di tempat, itu semua gerakan non lokomotor. Dan masih banyak lagi Kak Sita. Yang penting tidak berpindah tempat. Next. Nah, gerakan lokomotor. Nah, di sini gerakan lokomotor gerak yang mengalami perpindahan tempat. Nah, ini berpindah tempat Kak Sita. Jadi bergerak yang berpindah tempat itu termasuk gerakan lokomotor. Apapun yang berpindah tempat termasuk gerakan lokomotor. Contohnya berjalan, berlari, melompat, meluncur. Banyak lagi Kak Sita. Next. Nah, sekarang variasi gerak. Apa itu variasi gerak adik-adik? Nah, variasi gerak itu menghubungkan beberapa jenis gerakan dari salah satu gerak dasar. Jadi dari salah satu gerak dasar yang tadi Kak Sita dilakukan menjadi satu gerakan yang berurutan. Contohnya lokomotor, berjalan dan berlari. Kita hubungkan ini Kak Sita menjadi variasi. Jadi variasi gerak. Dan di non lokomotor ada mengayun dan menekuk. Next. Nah, sekarang kombinasi gerak. Apa itu kombinasi gerak? Jadi menghubungkan beberapa jenis gerak dasar menjadi satu kesatuan gerakan yang berurutan. Jadi gerak dasarnya yang dihubungkan Mbak Sita. Jadi seperti lokomotor dan manipulatif dihubungkan ini. Ini yang namanya kombinasi. Next. Nah, pemanasan. Yang pertama dan yang paling penting sebelum melakukan aktivitas atau olahraga yaitu pemanasan. Pasti itu ya. Pasti Kak Sita. Dan harus. Dan harus. Apa tujuan dari pemanasan? Nah, yang pertama meningkatkan temperatur otot. Nah, ini untuk otot kita lebih siap ketika melakukan aktivitas atau olahraga. Jadi nggak cedera ya Kak? Biar nggak cedera. Betul sekali Kak. Yang kedua mempersiapkan peregangan otot, memperlebar pembuluh darah. Ini tujuan dari pemanasan. Dan mempersiapkan mental. Ini mempersiapkan mental biasanya untuk atlet-atlet Kak yang ingin melakukan pertandingan. Nah, jadi ini tujuan dari pemanasan. Next. Nah, pemanasan itu sendiri ada dua Kak. Jadi pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Statis itu pemanasan yang tidak berpindah tempat. Dinamis itu yang berpindah tempat. Berikut contoh pemanasan statis. Nah, pemanasan statis. Nah, berikut contoh pemanasan dinamis.
Next. Nah, sekarang aspek yang pertama dari pendekatan saintifik yaitu mengamati. Jadi akan disajikan video sebuah contoh variasi gerak non-lokomotor membungkuk dan jongkok dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari dalam permainan bola kecil. Next. Berikut contoh video. Next. Nah, aspek selanjutnya yaitu menanya. Jadi, adik-adik silakan menggali dan mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan contoh dari video tersebut. Untuk kemudian adik-adik ajukan pertanyaan tersebut kepada Bapak Ibu guru, orang tua ataupun teman-teman adik. Bisa juga di kolom komentar ya, Kak Sita ya. Bisa. Iya. Next. Nah, aspek selanjutnya yaitu mencoba atau menalar. Jadi, silakan adik-adik amati dan cermati video yang ditampilkan pada tayangan berikut. Jadi, akan ditampilkan video pada slide berikutnya. Nah, sekarang aspek yang selanjutnya yaitu mengasosiasi. Jadi sekarang adik-adik diskusikan dengan orang tua atau dengan teman adik-adik agar dapat menemukan variasi gerak non-lokomotor membungkuk dan jongkok yang dikombinasikan dengan gerakan lokomotor berlari dalam permainan bola kecil. Jadi menemukan gerakan yang baru seperti apa? Ya, jadi selain yang ada pada contoh video yang tadi. Next. Nah, aspek selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Jadi setelah adik-adik berdiskusi, sekarang waktunya bagi adik-adik untuk mempraktikkan. Ya, jadi adik-adik mempraktikkan apa dari hasil diskusi adik-adik yang tadi. Jadi adik-adik praktikkan kembali. Next. Nah, pendinginan. Ini juga penting Kak Sita, pendinginan ya. Setelah melakukan aktivitas, kita sebaiknya mendinginkan lagi badan kita ya. Jadi apa tujuannya? Yaitu mengurangi kelelahan otot Kak Sita. Jadi enggak dong Kak Sita. Bisa aja Kak Sita ini. Jadi tujuan pendinginan yaitu mengurangi kelelahan otot, menurunkan frekuensi denyut jantung dan tekanan darah. Yang ketiga, tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Jadi membuat diri kita rileks lagi Kak Sita, seperti awal lagi. Kalau habis pendinginan kan kalau olahraga minum air dingin gimana? Ah, enggak boleh itu Nggak Kak Sita. boleh? Iya, soalnya air dingin itu dapat membekukan organ-organ yang ada dalam tubuh. Jadi bayangkan aja ketika habis bekerja keras terus minum air es, jantung bisa membeku. Nah, itu Seperti yang menyusup gitu ya kawannya. Jadi betul. Jadi ada enggak, kalau organ tubuh olahraga, enggak berfungsi Kak Sita ketika habis membeku. olahraga tidak boleh minum Tidak air boleh, es. sangat tidak boleh, sangat tidak boleh. dianjurkan Kak Sita. Mantap memang Kak Sita. Nah, berikut contoh video pendinginan. Next, refleksi. Nah, di sini refleksi Kak Sita. Jadi, apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Jadi, kesulitan apa yang adik-adik temukan? Ini bisa juga diajukan di kolom komentar Kak Sita. Next. Nah, untuk materi pembelajaran berikutnya yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar
dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Next. Nah, untuk tugas keterampilan, silakan adik-adik mempraktikkan variasi gerak non lokomotor membungkuk dan jongkok yang dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari dalam permainan bola kecil. Jadi tugas ini bisa dikirimkan ke guru adik-adik masing-masing. Jadi bisa dikirimkan dalam bentuk video. Next. Nah, cukup sampai di sini Kasita pelajaran PJOK hari ini. Nah, sebelum kakak tutup, mari kita berdoa agar pandemi di negeri kita tercinta ini segera berlalu. Amin. Amin. Jadi sebelum saya berikan ke Kasita, kita sapa lagi Kasita dengan salam PJOK. Ayo, ayo Kak. Salam PJOK. Sehat, bugar, sportif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.